Kalau kita lihat pembangkit tenaga surya fotovoltaik itu ya, 20 tahun lalu itu kan harganya luar biasa tinggi, tapi dalam 10 tahun terakhir drop begitu kerasnya dan sekarang menjadi sudah sebenarnya bisa bersaing dengan pembangkit thermal begitu ya. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Esensial, berjumpa lagi dalam IESR Bicara Energi. Kali ini bersama dengan saya Marlistia Citraningrum, Manajer Program untuk Akses Energi Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara khusus tentang salah satu provinsi di Indonesia yang telah mengambil langkah progresif untuk transisi energi dan juga transformasi ekonomi yang lebih terfokus pada ekonomi berkelanjutan. Pada tanggal 4 Agustus lalu, pemerintah Provinsi Bali telah mendeklarasikan rencana aksi Bali menuju Bali Net Zero Emission 2045, berbeda dibandingkan dengan Indonesia yang tahun 2060, dan rencana aksi ini menggabungkan kolaborasi pemerintah daerah, berbagai pemangku kepentingan, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan juga masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Bali sebagai sebuah provinsi yang terfokus pada pembangunan dan ekonomi berkelanjutan. Untuk bicara lebih jauh terkait rencana aksi Bali Net Zero Emission 2045 atau Bali NZE 2045, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus Setiawan. Selamat sore. Selamat sore Mbak Citra, salam sehat semua. Salam sehat juga Pak untuk semuanya yang ada di Bali. Dan juga telah hadir bersama kita pimpinan Center of Excellent Community Based Renewable Energy dari Universitas Udayana, Profesor Ida Ayu Dwi Giriantari. Selamat sore Prof. Dayu. Selamat sore Mbak Citra, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Siap. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan dua orang langsung dari Bali untuk berbicara mengenai rencana aksi Bali NZT 2045. Kita tanya-tanya dulu narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama untuk Pak Ida Bagus Setiawan dulu nih Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak tentang rencana aksi Bali NZT 2045 ini, apa maksudnya, tujuannya, dan apakah ini nanti akan mempengaruhi rencana energi daerah khususnya dalam meningkatkan target bauran energi terbarukan? Baik, terima kasih Mbak Citra. Jadi kaitannya dengan pemerintah Provinsi Bali, kita sama-sama ketahui dan saya informasikan kembali bahwa dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dengan visi Pemprov ya, visi Nangun Satu Kilo ke Bali, bagaimana menjaga alam dari hulu sampai hilir yang di dalamnya bagaimana menyiapkan penggunaan energi bersih dari hulu sampai hilir. Dan ini juga sudah dituangkan dalam regulasi Perda 9 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali 2020-2050 dengan target-target bauran baik 2025 maupun 2050 yang sudah dicanangkan. Kemudian dengan adanya kick-off kaitannya dengan Bali Net Zero Emission 2045 yang tentunya perlu dilakukan beberapa review terhadap kondisi existing Bali. Artinya pasti akan ada katakanlah penyesuaian dari target RED. Tetapi kalau tadi ditanyakan rencana aksi daerah, tentunya yang sudah diluncurkan tanggal 4 Agustus awal bulan kemarin akan segera kami tidak lanjuti. Jadi tidak hanya ada kesepakatan besar antara gubernur dengan beberapa mitra pembangunan, termasuk harus diturunkan dengan perjanjian kerjasama. Nah ini jadi sangat penting. Nah kita ketahui memang 2045 ini bagi kami di daerah sebenarnya kan satu target yang ambisius melihat dengan kondisi existing yang ada. Sehingga ada beberapa hal yang jadi satu isu strategis bagaimana mensinkronkan
mengharmonisasi, menselaraskan regulasi pusat dengan regulasi daerah. Itu yang pertama dari sisi kami di pemerintahan. Karena apa? Semangat kami tinggi, kemudian keinginan kami untuk segera mencapai net zero emission, tetapi kembali lagi karena kita dalam bingkai NKRI, ya tentunya tidak hanya semangat saja, tapi regulasi pusat pun harus juga mendukung ke arah yang sama. Dan Bali sangat siap untuk dijadikan satu role model bagi provinsi lain, mengingat kita kan dari sisi luasan tidak terlalu luas, kemudian sudah ada beberapa regulasi turunan dari Perda RUET itu adalah Pergub 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kemudian sudah ada juga keputusan gubernur yang mencoba secara substansi itu bagaimana melakukan implementasi tidak hanya dari sisi pembangkitan, tetapi juga di hilirnya juga. Bagaimana kita mencoba bertransformasi, memulai untuk menggunakan transportasi ramah lingkungan. Artinya apa yang sudah menjadi regulasi dan kebijakan daerah ini tentunya akan lebih mantap lagi untuk bisa diimplementasikan dengan percepatan apabila regulasi pusat kemudian kebijakan pusat pun juga sama untuk mendorong percepatan di daerah atau katakanlah memberikan amunisi yang komplit untuk pemerintah Provinsi Bali untuk bisa segera mengimplementasikan sehingga Bali Net Zero Emission 2045 bukan sekedar keinginan atau wacana saja, tapi memang bisa diimplementasikan. Dan kami sebenarnya optimis bisa dilakukan dengan seluruh stakeholder juga terlibat di dalamnya. Kira-kira itu Mbak Cita Baik. sebagai pengantar gitu Oke, ya. baik. Ya, terima kasih Pak Ewan penjelasannya sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya upaya Bali Net Zero Emission 2045 ini tidak hanya upaya pemerintah provinsi saja, melainkan juga kolaborasi dengan berbagai pihak dan juga menyasar dari hulu sampai hilir, dari penyediaan sumber energinya hingga pemakaian alat transportasi, kemudian energi sebagai pengguna energi di hilir, tentang bagaimana berpindah ke alat-alat dan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kalau kita bicara soal penyediaan energi di Bali ya, Bali sendiri sudah memiliki peraturan gubernur khusus tentang energi bersih, yaitu Pergub Bali Energi Bersih, dan ini juga menitik beratkan pada pentingnya pemanfaatan energi terbarukan. Saya ingin bertanya pada Prof. Dayu dari Kor Udayana, seberapa besar sebenarnya potensi energi terbarukan di Bali dan apakah Bali bisa sepenuhnya mencapai net zero emission 2045 dengan sejumlah energi terbarukan yang saat ini sudah ada, serta kira-kira mungkin bagaimana langkah-langkahnya untuk menuju ke sana. Oke, baik Mbak Citra, saya bisa sampaikan sedikit mengenai potensi energi terbarukan di Bali ya, Mbak, ya. Tadi Pak Desiwan sudah menjelaskan seperti apa targetnya dan apa usaha pemerintah gitu. Tapi dari segi potensi, memang Bali ini kan kecil ya, kalau dari segi luasan begitu. Dan dari segi kebutuhan, Bali ini juga mempunyai kebutuhan energi listrik yang cukup besar, bahkan mungkin di atas rata-rata nasional. Nah, dari segi potensi kita Bali memang masih mengandalkan energi matahari atau surya. Itu yang paling besar kita punya potensinya. Kemudian ada air dan tentunya kita akan nanti lebih menginginkan kepada teknologi terbaru untuk memanfaatkan sumber energi yang ada di Bali begitu Mbak. Jadi kita yakin dengan melakukan upaya-upaya bukan hanya dengan memenuhi dari segi pembangkitan atau penyediaan energinya, tapi juga dari usaha-usaha di hilir, yaitu dengan memanfaatkan energi-energi yang bersih begitu dan juga melakukan konservasi tentunya energi. Sehingga bisa mencapai target yang jauh lebih awal daripada target nasional, yaitu 15 tahun lebih awal dari target nasional.
yang mungkin kelihatannya ambisius, tapi dengan usaha keras, saya yakin itu juga bisa tercapai. Oke, siap. Terima kasih Prof. Dayu. Memang kalau kita bicara energi terbarukan, Indonesia memiliki banyak sekali potensi energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan. Dan Bali khususnya seperti tadi Prof. Dayu menjelaskan, juga ada beberapa sumber energi yang bisa menjadi tulang punggung sistem energi supaya kita bisa mendekarbonisasi sistem energinya secara lebih cepat, termasuk pemanfaatan energi surya. Untuk sobat esensial yang belum tahu, di Bali saat ini, terutama di Pulau Nusa Penida, sudah ada pembangkit listrik tenaga surya skala utilitas atau skala besar yang berukuran 3,5 megawatt peak, dilengkapi juga dengan baterai energy storage yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan energi untuk Pulau Nusa Penida, dan harapannya nanti di Bali juga ada pembangkit listrik tenaga surya yang ukurannya lebih besar dan bisa memenuhi kebutuhan energinya. Saya mau kembali lagi kepada Pak Iwan nih, terkait dengan mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045. Karena tadi bicara soal kebijakan, ada dukungan-dukungan kebijakan yang tentunya sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini, dan untuk menggandeng pihak-pihak lainnya supaya terlibat lebih aktif dalam berkontribusi pada pencapaian Bali Net Zero Emission 2045. Menurut Pak Iwan sendiri, dukungan apa sih yang paling penting dari sisi kebijakan dan juga dukungan dari sisi pemangku-pemangku kepentingan lain supaya kita bisa bekerja sama-sama untuk mewujudkan cita-cita ini? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof kan potensi Bali. Kemudian di Perda maupun Pergub, Perda Ruwet maupun Pergub, memang potensi terbesar itu adalah dari sisi atau dari potensi surya. Tapi kita tahu surya itu energinya intermittent. Sehingga di Nusa Penida sendiri kan perlu baterai energi storage system kan. Kemudian memang ada pengalaman kami di Bali pada periode 2012-2013 terbangun 2 kali 1 megawatt di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangka. Akan tetapi kan memang karena itu adalah hibah atau program dari Kementerian Pusat yang kemudian dihibahkan ke daerah melalui badan usaha, yang ini yang belum disiapkan dengan matang sebetulnya adalah pasca terbangun, kemudian pengelolaannya seperti apa, keberlanjutannya bagaimana, karena kita tahu pada saat itu kan investasi dari negara, dari pemerintah pusat. Ke depan ini kan yang diperlukan tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah. Apakah pemerintah pusat, apakah pemerintah provinsi, atau kabupaten kota. Bahwa peluang net zero itu mungkin saya garis bawahi, ruang lingkup di sisi energi dan transportasi tidak bisa hanya bergantung dengan sisi pemerintah saja. Jadi harus membuka ruang, kesempatan, kolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha, baik swasta maupun BUMN, BUMD maupun swasta. Termasuk kalau di Bali juga ada peluang untuk adat. Misalkan adat. Kita tahu di Undang-Undang 15 2023 dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, memang yang akan dijaga secara core adalah budaya dan adat. Tetapi budaya dan adat itu dengan kondisi kekinian kan memerlukan tidak hanya ketahanan energi, keandalan energi, juga keberlanjutan terhadap energi tersebut. Dan ini bisa dipenuhi apabila semua terlibat. Kalau dari sisi pemerintah memang ini sedang menjadi satu kajian yang mendalam. Yang punya wilayah maupun lokus sebenarnya kan kabupaten kota. Inisiasi bisa saja dari provinsi kan. Jadi kaitannya nanti di pergub kami sudah menormakan sebenarnya adanya insentif dan disinsentif. Tapi ini kan perlu komunikasi yang intens dengan teman-teman di kabupaten kota. Seperti apa bentuknya. Kemudian peluang dalam berinvestasi ini juga jadi penting. Kalau kita ingin ke arah transisi ke renewable energy, ya tentunya harus ada tidak hanya kemudahan dari sisi birokrasi perizinan, tetapi juga kemudahan dalam berinvestasi kan. Ini jadi sangat penting, dan ini semestinya negara hadir gitu, pemerintah hadir. Nah, hanya yang sangat ini ya tantangannya kan kami di pemerintah provinsi khususnya kan tidak punya satu fiskal yang kuat untuk membangun
membangun ekosistem renewable energy. Nah, ini yang perlu sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, termasuk dalam nantinya penyusunan peta jalan roadmap menuju Bali Net Zero Emission ini juga strateginya seperti apa untuk finansial berkelanjutan atau investasi yang green, untuk ke arah yang green. Kami di pemerintah provinsi sudah mencoba gitu, upaya bagaimana membangun ekosistem ini, tapi skalanya kan masih kecil. Potensi ada, kemudian percontohan juga sudah mulai banyak, apalagi tahun kemarin showcase G20 itu banyak sekali ada diinstal di Bali. Kemudian bagaimana kita mencoba menyiapkan sumber daya manusia melalui Kementerian SDM, kita ajukan untuk dilatih di Ujikom gitu. Sudah ada puluhan yang mendapatkan fasilitas itu dari masyarakat umum, kemudian dari akademisi juga bekerja sama dengan BLK kami juga mencoba untuk melakukan pelatihan tidak hanya dari sisi renewable energy tapi juga dari sisi konversi kendaraan BBM ke listrik gitu. Tapi ini kan masih skalanya kecil. Dan yang terpenting setelah menyiapkan SDM kan tentunya dari sisi green job real dari masyarakat yang sudah dilatih, didiklatkan supaya ada lapangan kerja sesungguhnya. Walaupun sudah ada yang terserap, tetapi kita belum bisa masif ini supaya rantai pasok atau siklus dari ekosistem itu bisa jalan. Jadi itu tantangan sebenarnya kan di sana. Tetapi nantinya di sisi kami di pemerintah kan mencoba untuk menyiapkan satu peta jalan itu bukan sekedar dokumen hitam di atas putih saja bahwa nanti strategi perencanaannya seperti ini, tetapi memang harus diperkuat dengan tahapan-tahapan yang bisa diimplementasikan. Nah, ini jadi tantangan sesungguhnya. Kira-kira itu ini adalah bagian dari proses sangat dinamis dengan berbagai dinamika yang ada baik di pusat maupun di daerah. Tetapi kami punya keyakinan karena teman-teman mitra pembangunan termasuk ISR di sini kan supportnya kan tidak di hari ini saja kan. Pada saat penyiapan Ranperda, Ranperdu, kemudian RUKD kan terlibat aktif kan. Artinya teman-teman di mitra pembangunan kami kan juga pasti juga punya jejaring yang siap untuk mensupport daerah khususnya Provinsi Bali sebagai percontohan untuk bisa menerapkan ke arah net zero emission di sektor energi dan transportasi yang nantinya akan jadi benchmarking untuk provinsi lain. Nah, ini jadi sangat krusial isunya kan gitu. Isunya bahwa Bali etalase internasional ini mencoba sekarang ini mau membranding Bali untuk menuju satu hal yang berkualitas, pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, ya tentunya diimbangi oleh infrastruktur, sarpas, termasuk di dalamnya adalah energi yang green. Kira-kira itu Mbak Cita. Artinya namanya proses kan, ya kita mulai dari sekarang, kapan lagi gitu ya, oleh kita. Kita coba, kenapa saya menyampaikan kita kan gitu ya, bukan kami kan gitu. Kalau kami mungkin saya dengan Bu Prof kan gitu ya, tapi karena kita berarti termasuk Mbak Cita dengan tim, kemudian pemerintah pusat, maupun nanti audien yang memang punya konsen, punya komitmen dalam menjaga lingkungan berkelanjutan, termasuk juga dalam mengembangkan renewable energy di Indonesia. Oke, iya. Tadi kata-kata kuncinya nih ya, sinergi, kolaborasi, dan juga dukungan dari berbagai pihak menjadi penting. Bali memang punya posisi yang unik seperti tadi kata Pak Iwan, Bali ini mungkin jauh lebih terkenal daripada Indonesia sebenarnya karena menjadi daerah destinasi pariwisata internasional, punya fasilitas untuk menyelenggarakan acara-acara yang juga tingkatannya udah internasional.
sehingga Bali benar-benar bisa menjadi contoh atau showcase untuk pengembangan net zero emission pulau yang bisa menyediakan energinya dari sumber-sumber energi terbarukan dengan praktek-praktek transportasi, bisnis dan ekonomi yang juga berorientasi pada bisnis ramah lingkungan, dan ini memang menjadi motivasi bagi semua pihak, tidak hanya dari pemerintah tapi juga kami di sektor-sektor yang bermitra dengan pemerintah untuk bisa mendorong satu daerah menjadi daerah yang berhasil dan bisa menjadi contoh dekarbonisasi bagi wilayah-wilayah lainnya. Prof. Dayu, kalau kita tadi bicara soal energi terbarukan di Bali yang potensinya cukup tinggi dan bisa menjadi sumber energi untuk dekarbonisasi sistem energinya, Nusa Penida sendiri kan satu pulau kecil di antara tiga nusa yang bisa menjadi salah satu contoh nyata pulau yang bisa dilistriki dengan 100% energi terbarukan. Dan rencananya kalau bisa, ya harus bisa ya, di tahun 2030 sudah bisa 100% renewable energy. Apa yang membuat kita semua nih percaya bahwa Nusa Penida ini benar-benar bisa dipenuhi kebutuhan energinya dengan 100% energi terbarukan, Prof? Ya, Pak Citra, terima kasih. Mungkin saya bisa jelaskan Nusa Penida itu kan secara sistem dia adalah sistemnya isolated. Jadi dia memang mandiri gitu ya dari segi sistem. Sehingga apa namanya dalam hal pemanfaatan energi terbarukan, kenapa juga kita yakin gitu itu bisa. Uh, Saat ini kan sudah terpasang 3,5 mega ya dengan sistem baterai yang itu besarannya adalah 30% dari beban pijak sebenarnya. Dan itu sudah bisa berjalan sampai saat ini gitu ya. Artinya secara teknis sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Secara potensi juga punya potensi yang besar sebenarnya Nusa Penida. Nah, dari beberapa yang kita kajian yang sudah kita lakukan gitu, kajian dan juga survei yang sudah kita lakukan gitu, bahwa Nusa Penida itu perkembangannya memang luar biasa pesat. Mungkin sekitar 10 tahun lalu tidak seperti saat ini kebutuhannya. 10 tahun lalu masih sekitar 5 mega beban puncaknya. Sekarang sudah di atas 10 megawatt beban puncak Nusa Penida yang saat ini disuplai dari PLTS itu yang 3,5 mega dan sisanya dari PLTD diesel dengan menggunakan MFT. Nah, uh, kita tahu bahwa dan kita sadar bahwa apa PLTS atau pemanfaatan PLTS itu memang kelemahannya adalah intermittent. Tapi secara teknologi itu bisa diatasi. Seperti sekarang juga sudah bisa dicontohkan dengan adanya baterai. Nah, dengan memanfaatkan baterai yang cukup besar itu secara keekonomian nanti tidak akan masuk ya. Walaupun ke depan nanti setelah lebih dari 20 tahun saya kira baterai akan menjadi juga lebih murah begitu kita harapannya, dan saya yakin melihat seperti itu karena saat ini pun kalau kita lihat pembangkit tenaga surya fotovoltaik itu ya 20 tahun lalu itu kan harganya luar biasa tinggi, tapi dalam 10 tahun terakhir drop begitu kerasnya dan sekarang menjadi sudah sebenarnya bisa bersaing dengan pembangkit thermal begitu ya. Tapi karena baterainya masih masih secara ekonomis mungkin belum bisa memenuhi kalau 100% disuplai dari baterai. Kalaupun masih menggunakan pembangkit thermal seperti misalnya PLTD, itu bahan bakarnya sudah tidak lagi menggunakan MFO kita inginkan. Itu sudah menggunakan biosolar atau bioenergi gitu ya. Nah, jadi ini tentunya akan juga memberi branding yang luar biasa kepada Nusa Penida yang saat ini menjadi destinasi wisata yang malah mungkin lebih terkenal dari Bali jadinya saat ini ya. Dan juga kita melihat juga potensi kalaupun tidak menggunakan baterai, mungkin kita bisa memanfaatkan pump hydro ya, sorry saya juga pump storage ya. Nah itu sangat menjanjikan karena dari segi geografis dia kan memang memiliki perbedaan tinggi di beberapa tempatnya, itu perbedaan antara permukaan laut dan daratannya cukup tinggi. Gitu. Jadi itu juga bisa dikembangkan. Dan saya kira Nusa Penida itu juga bisa memanfaatkan saat ini sampahnya saat ini kan dikelola secara masing-masing begitu ya, masing-masing dan juga
yang dikelola juga hanya yang mempunyai nilai ekonomi seperti yang bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Namun yang belum tidak memiliki nilai ekonomi itu sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk bioenergi. Nah, ini yang belum dimanfaatkan dan ini saya kira mempunyai potensi yang cukup besar dengan teknologi hidrogen misalnya itu bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut dan saya kira mungkin dalam 7 tahun ini hidrogen itu mungkin baru di tahap awal ya bisa dimanfaatkan di sana. Tapi yang dalam 7 tahun ini yang saya pasti bisa pastikan itu adalah dengan memanfaatkan tenaga surya, baterai dan juga biofuel. Oke, terima kasih Prof. Dau. Jadi teman-teman yang biasa berlibur atau berkunjung ke Bali ini boleh kapan-kapan kalau ke Nusa Penida cek nih ada PLTS cukup besar yang ada di sana dan teman-teman bisa bilang bahwa 30% dari listrik yang mengalir itu sudah berasal dari energi terbarukan dan semoga dalam 7 tahun ke depan bisa 100% digantikan dengan pemanfaatan energi terbarukan kombinasi antara energi surya, biodiesel, kemudian sumber energi terbarukan lain, dan tentunya juga untuk memanfaatkan teknologi penyimpanan. Karena energi surya hanya bisa digunakan saat matahari ada dan malamnya bisa digantikan oleh sumber energi terbarukan lain atau memanfaatkan teknologi penyimpanan salah satunya pump hydro energy storage atau penyimpanan air terpompa yang memanfaatkan beda ketinggian sehingga bisa digunakan pada saat malam hari. Ini mungkin salah dua pertanyaan terakhir untuk Pak Iwan dulu nih Pak ya. Kita bicara soal kewenangan pemerintah, kadang-kadang selalu ditabrakan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada awal tahun ini sebenarnya kan ada peraturan presiden baru ya yang memberikan tambahan kewenangan konkuren istilahnya kepada pemerintah daerah untuk mengurusi pemanfaatan energi terbarukan. Apakah menurut Pak Iwan ini salah satu hal yang positif dan bisa membantu pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045? Baik, terima kasih Mbak Citra. Kaitannya dengan Perpres yang terbaru untuk mengamanatkan bahwa ada urusan konkuren untuk daerah itu sangat bagus sekali ya. Kita appreciate dan positif karena di Undang-Undang 23 2014 itu kewenangan daerah kan terbatas, hanya panas bumi dan biofuel 10.000 kiloliter itu provinsi. Kemudian kabupaten hanya di panas bumi. Renewable energy atau energi terbarukan tidak ada kewenangannya di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian di Perda kami potensinya banyak. Kemudian di Pergub kenapa kita nomenklaturkan Bali Energi Bersih, bukan Bali Energi Terbarukan, karena kita melihat kondisi existing kita, memang nanti ke depan pasti dengan teknologi yang ada, semoga harapannya bisa menjadi backbone kan gitu. Karena Bali ini kapasitas terbesar kan di pembangkit 130 megawatt. Sementara energi terbarukan yang sudah terinstal, yang terbesar memang 3,5 megawatt ya, Nusa Penida itu baru, karena teknologinya baru kan gitu. Tetapi di tahun 2012 atau 10 tahun yang lalu kan masih 1 megawatt untuk PLTS. Dan itu pun belum tidak optimal lagi. Dan mungkin efisiensinya sudah tidak masuk dalam hitungan ekonomis kan gitu. Nah, ini dengan adanya Perpres ini menjadi salah satu dari salah banyak sebenarnya, salah satu trigger penguatan daerah, termasuk tadi ada Undang-Undang 15 2023 katanya dengan Provinsi Bali, bagaimana daerah juga punya peran sebenarnya dalam hal ini gubernur sebagai kepala daerah untuk mengkoordinasikan ke kabupaten kota dan juga untuk mengajukan ke pusat gitu. Ada privilege mengajukan ke pusat dengan goalnya nanti kan bagaimana kita akan mengamankan atau menjaga budaya adat apabila kita juga tidak bisa diberikan keleluasaan dalam mengelola salah satu sektor lah energi gitu ya, salah satu sektor energi. Artinya kalau semuanya di pusat kan berarti kita tergantung dengan pusat. Tapi bukan berarti bahwa statement atau tagline Bali Mandiri Energi dengan energi bersih itu bahwa Provinsi Bali akan berdiri sendiri, tidak, tetap dalam lingkar NKRI. Tapi bagaimana kami di daerah itu
mandiri agar ada pembangkit-pembangkit tersebar di Bali, sehingga apabila ada terjadi masalah di koneksi Jawa Bali Connection, tidak akan terpengaruh terhadap keandalan di Bali. Kemudian bagaimana tidak hanya ada pembangkit saja, tapi itu bagian dari lapangan kerja bagi masyarakat kami, dan juga peluang, tidak hanya benefitnya bahwa green energy, tetapi juga profit dari sektor energi untuk daerah, tidak hanya untuk provinsi, termasuk juga kabupaten kota, melalui bukan pemerintahnya, melalui badan usaha milik daerah atau melalui badan usaha, ada kalau di Bali Bupda namanya. Artinya kalau masyarakat sampai dengan tingkatan itu juga menikmati, tentunya pasti akan menjaga dengan baik keberlanjutan alam ini terhadap adat dan budaya, karena ada profit di sana, profit yang didapat dari sumber yang bersih kan gitu. Artinya Perpres ini baru salah satu instrumen, karena apa, di dalam implementasi teknis. Nah, ini perlu kesamaan cara pandang kita dalam melihat kewenangan, melihat regulasi, kemudian juga dalam mengimplementasikan di daerah. Kalau boleh ekstrim, mungkin Bali perlu sesuatu yang khusus, yang berbeda gitu dalam penanganan di sisi energi kan gitu ya. Tetapi kan kita tetap melihat regulasi di atasnya seperti apa. Nah, artinya bahwa dengan urusan konkuren ini itu jadi satu tambahan amunisi, tapi akan lebih kuat lagi apabila amunisi ini jelas kan gitu. Maksudnya jelas itu bahwa ada penugasan dari pusat ke daerah, kaitannya dengan Bali misalnya disiapkan atau didorong untuk mempelopori net zero emission di 2045. Ini baru pemikiran kami, artinya personal ya, kan harus dikaji lebih mendalam dalam kajian di pemerintah daerah maupun pusat. Bagaimana subsidi terhadap energi itu bisa diberikan sekian persen saja untuk Bali untuk bisa menggrip atau mewujudkan target itu. Misalnya Nusa Penida 2030 bisa lebih cepat lagi. Kemudian Bali 2045 mungkin bisa lebih cepat lagi. Artinya tidak hanya dari sisi regulasi, termasuk juga amunisi yang lain kan gitu ya. Amunisi yang lain supaya kita bisa segera mengimplementasikan, di mana tidak bisa lepas sendiri daerah gitu. Dalam artian kalau nanti jadi listrik tentunya pasti akan melibatkan holding atau subholdingnya dari PLN. Kemudian yang sangat penting bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten kota, sebenarnya ada peluang kan gitu. Ada peluang yang sangat besar, tidak hanya nanti berinvestasi, tetapi juga mendapatkan profit dari tata kelola penyelenggaraan energi di daerah. Ya, ini yang kita dorong, kita harapkan. Jadi tidak hanya sekedar mewujudkan pariwisata berkualitas, kemudian yang akan mendapatkan benefit terus terang aja kan tidak hanya daerah kan, termasuk juga di pusat kan. Mungkin provinsi hanya sebagai bridging antara pusat dan daerah. Nah, ini yang sebetulnya harus didorong penuh oleh pemerintah pusat, karena yang mempunyai kewenangan full strategis pusat. Kita paham itu. Begitu ada Perpres, kita juga sudah senang gitu, tetapi akan lebih senang lagi apabila itu bisa diimplementasikan gitu. Oke, siap Pak Iwan. Ini kita ngomong soal pembiayaan transisi energi ya, khususnya dalam mendorong daerah supaya mencapai target net zero emission lebih cepat. Memang harus dieksplorasi dari berbagai
berbagai sektor, baik itu yang sifatnya pembiayaan pemerintah, kalau tadi Pak Ewan menyebutkan gimana caranya supaya subsidi energi, termasuk BBM dan mungkin subsidi listrik juga bisa dialokasikan kepada daerah untuk pembiayaan transisi energi, tentunya kita juga perlu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan non-pemerintah yang sifatnya komersial. Dan sinyal investasi itu memang sangat penting bagi pihak-pihak non-pemerintah untuk bisa membantu pencapaian target ini, karena kalau komitmen pemerintah terlihat jelas, kemudian banyak pihak-pihak yang bersedia untuk membantu dalam mewujudkan target ini, sebenarnya market akan mengikuti kepastian komitmen dan bagaimana pemerintah daerah juga serius untuk menindaklanjuti net zero emission 2045 ini khususnya. Dan tadi saya juga senang sekali Pak Iwan menyebutkan tentang ekonomi, dampak berganda dari pemanfaatan energi terbarukan atau net zero emission 2045 sendiri terhadap perekonomian Bali. Semua orang bisa menikmati. Kemudian banyak lapangan kerja hijau, harapannya green jobs ini karena juga di Snaker ESDM ya. Jadi ada 2 KPI yang bisa tercapai dengan Bali net zero emission 2045 dan tentunya untuk menjaga kualitas lingkungan. Jakarta baru-baru ini diprotes karena polusinya sekian sekian banyaknya dan membuat orang menjadi sakit, batuk dan sebagainya. Ini juga salah satunya karena pemanfaatan energi fosil dari berbagai sektor yang cukup mengganggu. Prof Dayu, ini kalau kita lihat dari irisan berbagai hal tadi ya Prof, dan Prof Dayu sendiri kan juga mengajar di universitas. Bagaimana penyiapan tenaga kerja atau sumber daya manusia nih yang bisa kita antisipasi supaya Bali siap untuk mencapai net zero emission pada 2045 nanti, Prof? Ya, Mbak Citra, dalam penyiapan SDM tentunya ini juga tugas kami ya sebagai akademisi gitu untuk menyiapkan SDM yang apa namanya siap untuk membangun Bali dan juga nasional tentunya dalam hal pencapaian target energi terbarukan dan juga net zero emission ini. Nah, dari apa yang kita lihat, saya kira hampir semua sebenarnya lembaga pendidikan pasti akan melihat apa kebutuhan nasional, apa kebutuhan daerah ya, kemudian menyesuaikan apa yang kebutuhan dengan penyiapan kurikulum dan juga materi di dalam pembelajaran. Nah, di Udayana sendiri kita sudah menyiapkan sebenarnya. Kita sudah menyiapkan dan itu uh, kita sudah yang pertama tentunya yang menggembirakan bagi kami itu adalah ternyata minat anak muda sekarang ya untuk belajar tentang energi terbarukan luar biasa. Oh, wow. Artinya apa? Bahwa salah satu misi kami itu adalah membuat renewable energy ini menjadi lirikan anak muda itu sudah kita capai sebenarnya Mbak Citra, karena 50% dari mahasiswa yang mengambil di bidang ketenaga listrikan itu mendalami di bidang renewable energy. Ini sangat membanggakan sebenarnya, dan juga itu dari beberapa alumni kita memang sudah menunjukkan terserap begitu dengan baik dan juga menunjukkan kemampuan yang cukup. Dan saya kira Bali akan bisa dipenuhi dengan ini, selain dari tingkat sarjana, di tingkat SMK juga sekarang sudah mulai, karena sudah melihat peluang di dalam penyiapan SDM ini ke depan. Mau tidak mau itu memang harus menuju ke sana, Mbak Citra, dari segi penyiapan SDM-nya begitu. Tadi angkanya bagus banget ya Prof ya, 50% sudah memilih konsentrasi energi terbarukan. Artinya secara sumber daya Bali sendiri sudah siap untuk menyerap tenaga kerja dari sana untuk sektor-sektor ekonomi yang lebih rendah karbon. Dan kita sendiri juga ingin melihat bagaimana lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia bisa melakukan hal yang sama, mempersiapkan anak didik mahasiswa untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja yang lebih hijau dibandingkan dari sekarang. Ya, mungkin satu hal yang perlu saya garis bawahi juga adalah setiap proyek-proyek energi terbarukan di daerah itu saya minta kan karena di Bali memang tenaga kerja kita sudah siap, tapi entrepreneur muda itu belum
sedang sedang bergeliat begitu, tapi kita minta dalam segala kesempatan jika memang dari kan kebanyakan perusahaan besar itu adanya di Jakarta, di Jawa ya. Kita ingin memang ini digunakanlah SDM setempat gitu, SDM daerah untuk membangun begitu, bukan dengan membawa dari luar gitu. Karena kami yakin bahwa di sini sudah siap. Iya, sepakat tuh Prof. Jadi kewirausahaan energi terbarukan atau kewirausahaan Hmm, iklim juga sudah bisa menggait tenaga-tenaga kerja dari Bali, tidak perlu ya, mendatangkan dari luar Bali. Senang sekali ya. mendengarnya. Oke, Prof. Dayu dan juga Pak Iwan, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Kalau boleh saya ingin meminta panggilan ya, panggilan dari masing-masing apa sih yang harus kita dukung bersama untuk bisa mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045. Dan tadi Pak Iwan juga menyebutkan akan ada acara khusus di Bali di akhir Agustus. Mungkin juga bisa mengajak Sobat Esensial di sini untuk hadir dan mendukung acaranya. Baik, mungkin sebagai informasi, menuju net zero emission bukan lagi angan-angan, bukan lagi harapan, tapi ya kita coba dengan implementasi nyata sebagai bagian dari perwakilan Pemprov Bali, gitu, termasuk kami sebagai masyarakat Bali, tentunya eh, cita-cita atau apapun kan pasti dimulai dari impian kan gitu ya. Impian kami itu sebenarnya sejalan dengan apa yang menjadi warisan leluhur. Bagaimana menjaga alam Bali seimbang dari hulu sampai hilir. Nah, tugas kita sebagai generasi saat ini untuk memberikan platform atau memberikan satu fondasi yang baik untuk generasi berikutnya. Eh, Salah satunya adalah eh, bagaimana kita menyiapkan fondasi-fondasi menuju ke Bali Net Zero Emission. Nah, ini waktunya tidak lama sebetulnya. Paling tidak kita bisa meninggalkan satu legasi yang kuat untuk penerus. Tentunya kembali lagi ada sinergi, ada kolaborasi, tidak hanya di Bali sendiri, eh, masyarakat Bali sendiri atau dengan pemerintahnya, tetapi juga dengan pemerintah pusat dan juga dengan lembaga-lembaga non pemerintah maupun badan usaha, baik nasional maupun daerah. Artinya kalau kita mau membangun Bali dan sudah mendapatkan manfaat dari aktivitas di Bali, ya mari kita sama-sama bergerak ke arah yang sama mewujudkan Bali Net Zero Emission. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini ceritanya Bali memanggil untuk mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045. Prof. Dayu, silakan Prof. Ya, Mbak Citra, apa namanya, sudah kita akan laksanakan yang akhir bulan ini kolaborasi ya antara ketenaga kerjaan dan energi begitu. Tapi ke depan kita inginnya bukan hanya itu, karena net zero emission ini bukan hanya bebannya Kadisnaker ESDM, tapi ini adalah tugas dari semua lapisan masyarakat, gitu, semua stakeholders gitu. Kita bisa sebenarnya semua berkontribusi dengan kemampuan masing-masing dengan kalau orang Bali dibilang swadharmanya ya berdasarkan swadharmanya masing-masing gitu atau tugasnya masing-masing untuk menuju ke net zero emission. Nah, di sini sebenarnya juga beratnya di awal adalah bagaimana kita mensosialisasikan bahwa semua stakeholder masyarakat yang paling paling tingkat rumah tangga pun sebenarnya bisa berkontribusi. Tapi dalam hal apa? Nah, ini yang belum sebenarnya Mbak Citra. Nanti itu ke depan itu yang harus kita garap pertama. Setelah misalnya ada master plan yang bisa kita buat, maka yang kita garap pertama adalah dari lapisan paling bawah, apa yang mereka bisa kontribusi untuk bisa mencapai target net zero emission ini. Karena saya yakin belum semua tahu apa itu net zero emission. Belum semua. Betul. Ya. Belum semua. Masih banyak yang bertanya apa itu, apa itu. Nah, ini yang tugas tugas berat sebenarnya di awal begitu. Tapi begitu mereka tahu karena memang masyarakat Bali punya pegangan hidup gitu ya bagi orang Pegangan hidup. Bali itu ya yang karena bahwa Bali itu menjaga alam dengan baik begitu bahwa ini tujuannya adalah sama yaitu menjaga alam dengan membuat net zero emission. Maka saya yakin masyarakat Bali uh, pasti akan menyadari tahu itu dan juga akan berkontribusi dengan baik.
Iya, Ini yang betul. perlu Karena dirumuskan. sudah sejalan dengan pegangan dan apa yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat Bali. Harmoni Betul, dengan betul. sesama dan lingkungan dengan alam Ya, adalah sesuatu yang penting untuk Bali. ya, Jadi terima kasih Prof. Dayu dan Pak Iwan untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. sama. Kita berharap kolaborasi ini akan terus terjalin dan tentunya dengan diskusi kali ini kita juga berharap masyarakat luas lebih banyak mengenal mengenai inisiatif Bali Net Zero Emission Ya, 2045. Oke, terima kasih dan teman-teman Sobat Esensial semuanya. Demikian diskusi kita kali ini dengan Profesor Ida Ayu Dwi Giriantari dari KOR Universitas Udayana dan Bapak Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Bali tentang Bali Net Zero Emission 2045. Terima kasih sudah menyimak dan pesan yang terakhir, kalau ingat Bali Net Zero Emission 2045. Sampai jumpa lagi di IESR Bicara Energi selanjutnya.